Kang Faizun, berapa tahun di Magelang? Saya di Magelang itu kurang lebih 6 tahun jalan 7. Ya hampir 7 tahun lah ya. Ya hampir 7 tahun. 7 tahun. Lumayan dong ya, ilmunya lumayan lah. Ya bisa dikatakan lumayan, tapi ya kurang lumayan. Kurang lumayan. Ini biasa bahasa santri kayak gini nih. Kalau boleh saya tahu ya Kang Faizun, suka dukanya di pesantren itu apa sih? Pertama sukanya dulu lah. Ya mungkin kalau sukanya menurut saya saya pribadi itu kita itu dekat dengan teman, dekat dengan kiai lah kasarannya. Simpelnya kita sebelum tidur sama teman, bangun sudah ada teman. Nah. Simpelnya gitu. Jadi apapun yang dilakuin di pondok itu selalu dengan bareng-bareng gitu. Iya, ya. selalu bareng-bareng. Ya makan aja sampai kalau bahasa Jawanya mah blastrang lah ya. Eblek ya. Satu eblek itu ataupun satu blastrang bersama. Biasanya berapa orang? Ya terkadang 4 lebih, 4 sampai lebih lah. 4 sampai lebih. Ini yang paling menariknya ketika di pondok gitu, justru makan yang seperti ini yang nikmatnya ya Kang Faizin ya. Betul sekali. Kalau apa namanya, itu kan secara umum ya. Kalau pengalaman Kang Faizin sendiri yang sampai sekarang kan sudah mukim, pengalaman yang sampai dengan hari ini tidak bisa terlupakan. Ya paling kalau pengalaman yang tidak bisa dilupakan ketika mengaji terus Tidur. bukan ketika mengaji tidak hafal Tidak terus hafal, ya. Suruh berdiri sama Pak Yai, itu pengalaman paling berkesan lah. Ya, dideg ya istilahnya itu dideg ya. Titik. Itu pas ngaji apa itu? Apa Pas, setiap kalau nggak salah awal-awal ngaji, awal-awal saya di pondok itu kan kalau sekolah mah kelas 1 lah. Iya. Tapi kan kalau bahasa pondok gitu kan dengan tingkatan mata pelajaran. Jadi kelas 1 itu waktu saya di pondok itu tahun 2014 saya itu masuk di pondok pesantren yang berada di Magelang. Saya kelas 1 ataupun kalau bahasa pondoknya itu kelas Jurmiyah ya. Kelas Jurmiyah. Dari situ saya agak kesulitan, dalam artian agak kesulitan itu saya dari sini ke Jawa Tengah sudah beda dari segi bahasa, ya. budaya, ya pokoknya sesuatu hal yang barulah untuk Iya. saya. Tapi memang itu kendala yang paling utama ya Kang Faizun, karena kita di Indramayu dengan di Jawa Tengah, apalagi di Magelang bahasanya itu lebih halus gitu ya. Pasti sulit sekali. Bahkan Sulit. tapi pernah nggak dikerjain dengan bahasa sana gitu, misalkan suruh beli apa, biasanya kan kalau santri baru seperti itu. Ya pernah. Jadi waktu pertama kayaknya saya datang kan sore, terus malam, paginya yang nganter saya itu sudah pulang. Terus saya kan di situ ya sama orang Indramayu yang udah agak lama lah, udah agak senior. Katanya kalau mau sarapan nanti sama itu kan anak kamar, cuma anak Magelang asli. Iya. Terus Tapi pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? kalau ya maaf ini mah kalau orang Magelang itu bisa bahasa Indonesia, tapi terkadang ngomongnya itu masih mikir. Iya. Untuk ngucapinnya kali ya susah ya. Jadi kalau saya ngomong itu nangkep, cuma dia itu kalau mau membalas itu susah. Terus akhirnya kan kalau bahasa Indonesia mah ayo sarapan. Terus sarapan. Di situ saya suruh beli segawon. Segawon. Kata saya segawon. Kalau bahasa Jawa Indramayu kan segawon kan berarti nasi ya. Iya. Ya udah saya mah pahamnya nasi apa taunya ya, nasi lah. semacam nasi lengko atau apa ya. Segawon itu kalau pemikiran saya sega rawon Iya. gitu. Segawon itu
Segarawon. Jadi kan akhirnya saya Nggak ke mikir warung, ke warung, terus saya ke warung. Waktu itu katanya udah 2.000 juga udah kenyang katanya gitu. Akhirnya saya kan namanya juga anak baru. Iya. Jadi saya bawa duit itu sekitar 10.000. Katanya udah jangan banyak-banyak, 10.000 mah kebanyakan. 2.000 aja beli segawon gitu. Terus iya pas saya ke warung kan namanya juga anak baru. Kalau mau tanya sama tukang warungnya kan masih malu lah, malu-malu kucing lah. Terus wah gimana ya, ya udahlah daripada saya lapar ya enggak. Akhirnya kan singkat cerita saya beranikan diri lah pakai bahasa Indonesia. Untung tukang warungnya juga sudah paham kalau anak baru Ini pasti lagi dikerjain ya gitu. Anak baru apalagi Jawa Barat pasti udah tahu ini bahasanya pasti Indonesia. Akhirnya kan saya Tapi nggak tahu kalau lagi dikerjain nggak tahu, belum tahu. Waktu itu nama ibu warungnya Mbak Sum. Mbak Sum. Ya legend ini. Kalau di Belembang itu ya. Pokoknya warung terlama lah kayaknya di Belembang. Di Mbak Sum. Terus saya langsung, kan saya kan nggak tahu namanya siapa. Akhirnya kan, Bu, saya mau beli. Kan itu lagi rame tuh, lagi rame ada yang minta beli gorengan. Bu, saya gorengan segini Bu, segini, Pas waktu segini. pagi kan biasanya masih belum ngaji gitu ya. Rame. Itu waktu pertama kan emang belum ngaji. Jadi kan kalau santri baru itu pertama itu belum diperbolehkan ngaji lah. Kalau kata Mbah Yai mah suruh betah dulu lah. Ya. Jadi sarapan. Sing penting kerasan. Sarapan kalau mau lebih sarapan, kalau mau jalan-jalan. Yang penting nanti kalau udah 1 minggu baru boleh ngaji. Gitu. Terus kan saya lanjut. Iya. Saya ngomong sama ibu warung, Bu, saya mau beli. Terus kata ibunya, anak baru ya? Iya Bu, saya baru Bu. Dari mana? Dari Indramayu Bu. Oh Indramayu, kebetulan ya alumni Indramayu kan bisa dikatakan lumayan lah yang ada di situ. Yeah. Jadi kan kayak ibu warung ini kan ada yang kenal. Kamu kenal gak sama ini, sama ini, sama ini? Akhirnya kan kenal saya kalau sama bapak ini. Oh iya. Udah mau beli apa? Terus kan, Bu saya mau beli ini Bu. Disuruh teman saya beli segawon. Terus seketika ibu warung itu langsung kalau bahasa sini mah paling siapa yang nyuruh gitu. Ya? Tapi kan pakai bahasa sana ya enggak. Sopo se akun sopo ngono. Terus kan kata saya, itu Bu namanya Kafidun, anak Magelang. Kafidun Bu. Terus mana anaknya suruh sini. Terus waktu saya kan bingung nih, kenapa malah anaknya suruh ke sini ya enggak. Padahal dia juga nyuruh saya ya enggak. Tapi malah dia yang suruh ke sini. Akhirnya kan nggak ada Bu, udah saya samperin ke sana nggak ada orangnya, langsung lari. Terus kan dikasih tahu nggak kalau segawon itu memang bahasa yang kurang bagus gitu? Ya dikasih tahu. Terus emang kenapa sih Bu? Terus kata ibu warungnya, lain kali kalau disuruh itu jangan mau. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kamu belum tahu gitu. Iya. Jadi segawon itu ya semacam apa ya? binatang ya, binatang ya. Ya kalau bahasa sini mah kirik lah. Ya. Jadi anjing. Jadi kalau ibaratnya mas saya itu harus beli kirik di situ, beli anjing ya enggak. Ini kan jelas mungkin kalau secara adab ya, kalau di Indramayu gitu misalkan ngomong kayak gini kan jelas tidak sopan. Iya. Tapi karena memang ini uniknya di pesantren, pasti yang santri-santri baru kebanyakan seperti itu. Nah itu kan pengalaman yang mungkin tidak terlupakan sama Kang Faizun. Seperti tadi juga kira-kira setelah sekarang mukim, apa sih yang kemudian
menjadi cita-cita Kang Faizun ketika sudah mukim dari pesantren, harapannya gitu? Kalau untuk harapan sih saya nggak tinggi-tinggi lah ya, karena mungkin ini juga dawuh ataupun apa ya berarti ya, kalau bahasa Indonesia dawuh apa sih? Perintah. Maklum kelamaan di Jawa Tengah, jadi Indonesia juga ke bawah Jawa Tengah. Iya, termasuk logatnya juga kan sudah ke ini ya Mas. Ya paling perintah dari Mbah Yai lah, saya paling nurut sama perintah Mbah Yai. Yang penting nggak usah tinggi-tinggi cita-cita, yang penting bisa mengamalkan ilmunya lah, walaupun hanya sedikit gitu. Ya. Kasarannya kalau misal kita itu tidak bisa mengajar ngaji kepada orang ataupun kepada anak-anak, setidaknya kepada keluarga sendiri gitu. Ya. Kang Faizun, kalau di pesantren itu kita ngaji ya, tentu tidak seperti kita sekolah gitu. Jadi ujiannya, cobaannya lebih terasa gitu. Nah, Kang Faizun sendiri yang menuntut ilmu kurang lebih 7 tahun itu, cobaan apa yang menurut Kang Faizun itu terasa paling berat gitu? Mungkin apa ya, lebih ke finansial paling ya. Finansial, ekonomi ya. Ekonomi finansial. Lebih ke ekonomi lah. Ekonomi paling itu nomor satu lah, ekonomi, karena kan manusia itu tidak jauh dari ekonomi ya, semuanya butuh uang ya, apa-apa uang. Oke lah. Memang iya benar. Saya juga ketika di pesantren, cobaan yang paling berat dirasakan itu adalah ekonomi. Kebanyakan memang dari santri seperti itu, sehingga tidak sedikit santri yang kemudian berhenti di tengah jalan ya, Faizun. Nah sekarang masih suka main musik nggak? Kan dulu basicnya bisa organ gitu, gitar gitu. Masih suka ini nggak, Kang Faizun? Ya kalau musik kan termasuknya hobi ya. Jadi kita itu tidak bisa membuang hobi kita gitu. Jadi kalau musik ketika ada ya kita main gitu. Ketika kita lagi pusing ataupun lagi, kalau bahasa anak sekarang mah gabut lah ya, galau. Kalau ada musik kita main musik, hanya sekedar buat apa ya buat seneng-seneng lah. Tapi kan ini loh Kang Faizun, kalau kita lihat di media sosial gitu ya, itu kan ada loh yang ngomong kalau musik itu haram. Ini menurut Kang Faizun yang alumni pesantren, pandangan Kang Faizun sendiri tentang musik bagaimana? Mungkin ya kalau menurut saya mah tidak apa-apa sih, karena saya pernah, ini mah maaf ya, saya pernah baca di suatu kitab, Kanjeng Nabi saja dulu waktu berjalan di suatu kota mendengar apa ya, berarti kaum perempuan lah, kaum perempuan itu sedang bermain musik. Kanjeng Nabi sedang berjalan, terus Kanjeng Nabi berhenti sejenak mendengarkan musik tersebut. Nggak ngomong itu? Nggak ngomong, hanya kasarnya jalan, terus berhenti, dengerin, oh ya, udah jalan lagi. Jadi kan nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ditegur apa gimana gitu. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya fan-fan aja. Masalah musik ya. Masalah musik. Karena memang sebenarnya semuanya apa ya, kalau menurut saya ini kan dikaitkannya ya pendapat sih sah-sah saja ya. Artinya ada yang berpendapat haram, tapi bagi kalangan santri yang kita gitu ya, itu biasa saja menanggapi musik, karena memang apa namanya, menurut saya juga bisa dianggap haram ini seandainya Kang Faizun ini senang main gitar dari pagi sampai siang, ketika datang waktunya sholat duhur ini masih bermain gitar sampai kemudian meninggalkan sholat. Nah ini mungkin bisa jadi kalau yang seperti ini ya Kang Faizun ya. Karena ya
kembali ke kita lah gitu. Yang penting kita itu gimana kita cara memainkannya gitu. Jangan sampai waktu wajib datang kita masih bermain musik gitu. Ini bahasanya kok nggak angker ya. Ini ya Kang Faizun, apa namanya, genre musiknya nih. Ini kita lupakan masalah hukum musik lah ya. Iya. Genre musik yang paling disukai Kang Faizun apa? Rock, dangdut, apa ya, jazz. Kalau saya sih lebih suka ke akustik. Oh, akustik. Ke akustik. Karena apa ya? Ketika saya mendengarkan lagu akustik itu langsung apa ya? Punya kesenangan sendiri lah gitu. Terkadang kan menyentuh hati atau gimana? Ya kalau menyentuh hati mah udah pastilah, karena kan kalau lagu-lagu akustik kan lebih ke melo ya kan. Tapi ya mempunyai apa ya? Ya sulit dijelaskan lah. Kayak misal ada orang yang suka lagu rock, mungkin yang tidak suka kan ngapain sih dengerin lagu rock ya gak? Tapi kan karena dia suka, jadi ya udahlah, orang dia yang suka, saya emang enggak gitu. Ya sama, saya suka akustik, ada yang nggak suka. Ngapain sih dengerin lagu-lagu akustik, lagu mellow gitu. Akustiknya sendiri biasanya kan sekarang juga lagi apa namanya, tren juga solawat yang akustik. Kemudian lagu-lagu Tarling juga akustikan banyak yang diaransemen oleh anak-anak muda, sehingga lebih modern gitu ya, lebih tadilah juga tidak hanya ke kalau lagu-lagu Jawa Tarlingan itu akhirnya juga diminati oleh kaum muda gitu ketika diakustikan gitu. Nah ini Kang Faizun sendiri lagu yang apa namanya, apa solawat apa lagu Jawa, yang penting akustik sih kalau saya, maksudnya tuh intinya akustik lah ya. Intinya akustik, walaupun itu kasarnya lagu dangdut, tapi ketika diakustikan terus masuk lah ya satu server dengan saya lah ya, dengan pemikiran saya, ya udah saya suka gitu. Simple sih. Kemungkinan kalau apa namanya, kalau malam ini tadinya apa namanya ya, saya ngomong dulu ke Kang Faizun ya. Wah sambil bawa gitar nih enak nih ya. Karena saya juga seneng musik, apalagi tadi akustikan, saya seneng juga. Cuman kalau saya jujur aja nggak bisa main gitar. Kalau nyanyi oke lah gitu ya. Ya sekarang kan banyak yang terjun ke dunia YouTube, kemudian pokoknya ke aplikasi yang memang menghasilkan cuan. Nah, Kang Faizun sendiri sekarang aktif di media sosial itu apa nih yang paling diminati gitu ya? Mungkin ya YouTube sih, YouTube ya. Cuma kan namanya juga saya masih baru ya, baru keluar dari pesantren lah. Jadi kan apa-apanya itu sama seperti waktu saya dulu pertama di pesantren. Jadi sesuatu hal yang baru lagi lah untuk saya. Terus saya juga harus bisa beradaptasi kembali gitu. Ya sama lah, kayak misal dari SD ke MTS, walaupun sudah pernah sekolah, tapi kan ketika kita ke MTS pasti menghadapi sesuatu hal yang baru gitu. Jadi sama, waktu saya di sini sudah mapan ataupun sudah apa ya kasarnya udah enak lah apa-apanya, saya ke pondok, saya menemukan sesuatu hal yang baru dan saya sudah bisa beradaptasi di pondok. Akhirnya saya pulang lagi ke sini dan saya juga di sini beradaptasi kembali gitu. Jadi nantilah tunggu untuk kedepannya lah. Yang jelas sudah ada planning ya. Ya yang jelas sudah ada planning ke depan. Insya Allah akan membuat karya-karya lah. Nah, ini luar biasa. Ini baru santri itu jangan kalah dengan yang bukan santri ya. Iya. Apalagi sekarang apa namanya, media sosial sudah di genggaman tangan. Kita mau jadi apapun bisa kita share di media sosial dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Gitu ya. Yang terakhir Kang Faizun, urusan tentu kan tadi godaan yang paling berat selain ekonomi ya, juga biasanya faktor asmara ini.
Nah, Kang Faizun sendiri ngalamin gak sih ketika di pesantren itu ada gangguan gitu ya? Biasa lah namanya juga anak muda. Kalau itu udah pastilah, karena kan kita kan di pondok kan sering ketemu dengan, ya kasarnya setiap hari-harinya, setiap jam, setiap menit kita kan berkumpulnya dengan kaum Adam lah ya, dengan cowok-cowok lah ya. Jadi ketika melihat wanita ya sudah pasti, apalagi kalau wanita itu merespon, ya udah. Tapi itu mengganggu nggak? Sempat mengganggu pikiran gitu? Jelas mengganggu, Mengganggu ya. Mengganggu dari ya belajar, terus perasaan betah kita jadi berkurang ya enggak? Wah ya pokoknya racun lah. Ya. Jadi bener lagunya itu ya, apa tuh yang wanita racun dunia. Maaf nih para wanita. Saya juga ngalami Kang Faizun ya. Itu memang sangat mengganggu sekali. Boleh cerita sedikit? Ini saya baru ini saya baru share nih karena sebelumnya saya memang nggak pernah cerita. Kalau bagi saya Kang Faizun ya, ketika di pondok itu ujian atau cobaan kayak ekonomi, kemudian hafalan apa, insya Allah masih kuat lah. Masih kuat. Ya, ini yang paling berat menurut saya itu ini soal asmara. Nah ini kalau saya pernah gitu ya, menyukai seseorang gitu. Sampai kemudian saya ngaji Alfiyah itu kan setiap hari kalau kita ngaji sama Mbah Yai ya, dulu waktu saya masih sama Mbah Yai langsung. Itu setiap hari itu 5 baris hafalannya. Itu padahal saya sudah dari malam sampai subuh itu sudah hafal. Tapi begitu karena ada pikiran lain gitu. Jadi begitu saya sekitar jam 8 lah ada informasi kalau si A akan menikah gitu ya. Itu saya langsung buyar pas hafalan lagi ngaji sama Mbak Yai itu, berdiri itu hilang semua gitu. Ini pengaruhnya kan berarti luar biasa sampai ya, tapi itu apa ya, sampai kemudian sempet diledakin juga. Biasa kalau sama Mbak Yai ya, kalau kita ngaji nggak lancar itu, jadi bukannya dimarahi tapi lebih ya supaya memang belajar itu enak lah gitu. Ngaji di pondok itu lebih enak nuansanya. Pesan untuk kita semua Kang Faizun, yang terutama untuk anak-anak yang tentunya di usia masih sekolah ya, supaya lebih tertarik ke pondok pesantren nantinya. Kira-kira mengga ini sampein pesannya supaya tertarik kemudian bisa melanjutkan ke pondok. Ya mungkin pesannya yang pertama itu jangan ragu lah ya. Jangan ragu ketika kita akan meneruskan ke pondok pesantren, karena di pondok pesantren sekarang, apalagi sekarang sudah era globalisasi ataupun era milenial. Jadi di pondok juga mengikuti perkembangan zaman sekarang. Sekarang mengikuti perkembangan zamannya. Sekarang kan di pondok saya itu ada yang namanya Balai Latihan Kerja. Di situ menyediakan 20 unit komputer. Itu dipergunakan untuk santri yang ingin belajar desain grafis, ingin belajar YouTuber, sebanyak lah. Oh boleh. Jadi kan kita jangan takut ketinggalan zaman. Biasanya kan kalau biasanya ya mindset orang-orang itu nggak usah mondok lah, mondok itu nanti mau jadi apa gitu kan, karena mungkin gitu. Karena mungkin pemikirannya di pondok itu hanya mengaji. Tapi padahal kita itu ketika di pondok mendapatkan ilmu, ya pengalaman, kita bisa mendapatkan apa ya teman banyak lah. Ya enggak. Jadi ya intinya jangan ragu lah. Ketika ingin melanjutkan ke pondok pesantren, kita jangan ragu, karena di pondok pesantren juga di situ diajarkan pelajaran-pelajaran umum. Seperti
pelajaran ya tadilah pelajaran apa namanya komputer, belajar komputer. Intinya mampu menjawab tantangan zaman lah ya. Iya, jadi nggak ketinggalan zaman lah. Ya. Baik, sahabat-sahabat subscriber yang berada di rumah ataupun dimanapun ya. Demikian obrolan dengan saya dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren Anatul Mustahidin Tegalrejo Magelang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang punya anak ataupun punya ponakan, saudara, jangan ragu untuk menitipkan anaknya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.